Well, shalom semua teman-teman pembelajar Bible bersama saya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dan bergabung untuk mengerti isi hati Tuhan, jalan pikiran Tuhan. Saya berdoa semua yang sudah bergabung saat ini, sudah siap dengan Alkitabnya, dengan catatannya. Dan selalu ada pena dan kertas, karena kertas nggak pernah lupa ya. Tapi kita kalau dibiarin gitu aja cepet lupa kita. Mari saya mau menyapa semua teman-teman yang sudah siap. Hari ini untuk bergabung saya mau sambut Ibu Charo Javelin. Shalom, terima kasih sudah bergabung. Dan juga Ibu Ratna Julianawati. Thank you untuk Teguh Suprijanto. Selamat juga sudah join. Gabriel Jembu-Jembu. Bisa kenalan dari kota mana? Shalom, terima kasih untuk bergabung di Bible Study kita. Entri Wulan dari Tabanan, Bali. Wow, sungguh-sungguh kehormatan ini. Teman-teman anak-anak Tuhan dari Bali turut bergabung. Senang sekali. Ibu Irene, bagaimana Phoenix, Arizona? Terima kasih untuk kesetiaannya untuk terus belajar. Dan saya berdoa praktek, jadi kita sama-sama menikmati kuasa pekerjaan tangan Tuhan sendiri menyentuh dan membentuk kembali manusia batin kita, ya. And thank you juga untuk Ibu Mary Teguh. Thank you ya untuk Gio sudah bisa turut aktif bersama-sama dengan mama rohaninya. Thank you Pak Gandhi Palar yang sudah ada di Tasikmalaya. Terima kasih sudah ready untuk Bible Study. Bapak Erikson Togatoro dari Sumatera Utara, Tanjung Balai. Wow, luar biasa. Hai Catherine. Senang saya bisa belajar. Oh, maminya Christine. Senang bisa belajar bersama tante. Wow, luar biasa. Thank you untuk menemani. Untuk Ria Mokhtar, selamat bergabung juga Ria Mokhtar. Roda Antonio, apa kabar? Terima kasih bisa bergabung kembali. Shirley Futa juga dari Manado. Shalom. Terima kasih untuk Uti yang setiap acara Bible Study siap mendengar, mengamati juga. Bridget Mesiana, selamat malam. Bridget bisa kasih tahu dari kota mana? Senang sekali bisa bergabung. Samuel Yap, shalom juga dari kota mana Bapak Samuel Yap? And Nocu Chong dari, wow, ini pulau yang pernah saya kunjungi dulu, Rote, luar biasa. Dari Julisi Hombing, selamat malam. Ibu ini kita sudah siap untuk pendalaman Alkitabnya, wah sangat menyemangati itu. Evelyn Irawati. Tuhan Yesus juga memberkati. Thank you untuk bergabung. Sylvie Yuanita and Josephine Gasper dari Makassar. And Mei Sigarlaki dari Tokyo. Senang sekali bisa dikunjungi juga untuk Bible Study dari Tokyo. Ernina Haklai. Saya lupa deh dari Ambon ya kalau nggak salah ya. Terima kasih untuk tetap bergabung. Ibu Ana. Ini Ibu Ana Wonosobo ya. Thank you so much. Hai Ruth Made. Terima kasih untuk quote-nya pagi ini. Minyak-minyak wijen dan minyak goreng yang beku semua di udara cuaca Bajawa yang dingin. Kayak apakah hatimu juga beku? Nanti minyak urapannya juga beku gitu ya. Halo Jayadi, bagaimana Batam? Bagaimana pelayanannya di Batam? Dan bagaimana pengajaran mendewasakan, menyehatkan emosi oleh Roh Kudus telah membantu pelayanan kalian. Kesaksian ya. Terima kasih untuk Mamesa, Wise New dari Minahasa Selatan ya. Untuk Yohana dari Tasik. Oh, dari Mamasa Sulawesi Barat. Udah lama saya nggak ke Mamasa. Thank you so much Ibu Yohana. And Ibu Christine. Luva, salam ke Mami ya. Thank you so much. And Maria Itaklio. And Ibu Triani dari Sorong. Oke, kita bergabung kembali sore hari ini. Tentu untuk mendengar Tuhan dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Oke, kita berdoa. Saya minta kalian semuanya praktek untuk bisa silence and solitude. Ambil ketenangan sebentar. Datang ke hadirat Tuhan untuk mendengar Dia bicara melalui pembagian firman hari ini.
Amin. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu. Apapun yang kami dengar hari ini, selama itu pengajaran-Mu Yesus, buat kami dibukakan mata hati kami, telinga rohani kami. Buat pikiran kami tidak pikiran yang faulty thinking, pemikiran yang salah, di mana pikiran kami fatal seperti Rasul Petrus sebelum dia menjadi rasul. Cara ini atau tidak sama sekali, tidak bisa sama sekali berubah, harus begini. Buat kami hatinya tidak menghakimi, tapi buat kami hatinya dilembutkan, dibajak oleh pujian, penyembahan. Setiap hari kami memuji Engkau, dimanapun kami berada, sehingga benih kebenaran yang ditabur bisa berakar, bertunas, dan berbuah. Dan buahnya betul-betul bisa dinikmati banyak orang. Biarlah hidup kami seperti pohon anggur yang berbuah lebat, supaya kami memuliakan Allah Bapa. Kami minta Roh Kudus jaga hati kami, tolong kami untuk bisa sabar, untuk bisa menanti Tuhan seperti Tuhan mau, bukan sesuai kekuatan dan maunya kami. Sehingga Kau bisa diizinkan untuk membentuk manusia batin kami menjadi serupa gambar rupa Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke? Hari ini saya mau bagikan kesaksian dari kehadiran saya untuk hadir di dalam kelas Bible Study bersama guru saya saat ini, 6 tahun ini, Peter Scazzero, dan timnya, dan semua para gembala, ada 180 gembala bergabung dalam masterclass. Dan saya sangat-sangat terenyuh hatinya mendengar penatuannya yang hadir, atau gembala meminta penatuannya yang ngomong, yang hadir di webinar. Ada penatua sudah 60 tahun, nyesel kok baru dapat buku menjadi orang Kristen yang emosinya sehat dan bisa dianggap dewasa rohani sesuai kriterianya, ukurannya Allah Bapa. Setelah gembalanya gak sanggup melayani, harus meninggalkan gerejanya, dan dia fokus ke generasi mudanya, anak-anaknya, bagaimana mereka bisa dirangkul supaya mereka tidak luka dan menjadi korban keputusan leadership yang mengalami kegoncangan emosi. Dan atmosfernya sangat indah, tidak menghakimi, tidak menuduh, tidak menyalahkan, tidak ada blaming game. Melihat para penatua bisa menangis, laki-laki, bapak-bapak 60 tahun lebih, para hamba Tuhan yang sudah 70 tahun, semua menjadi partisipan. Ini sangat-sangat menyentuh hati saya, dari Afrika Selatan, dari San Francisco, dari gereja Mandarin, gereja Cantonese speaking. Wow, itu namanya power play, rebutan kuasa, roh pemecah belah gereja Tuhan, dan bagaimana seniornya belajar untuk berespon seperti Yesus. Karena kita kan semua dimuridkan melalui situasi nggak enak, melalui crucible ya, situasi penderitaan. Untuk dimuridkan oleh Roh Kudus langsung di tengah-tengah situasi tidak enak, untuk menjadi seperti dan serupa Kristus. So, saya berdoa Anda semuanya tidak membenci penderitaan, tidak menolak penderitaan, tapi merangkul dan datang ke Tuhan, dan mengizinkan Tuhan untuk membentuk Anda, untuk menjadi serupa gambar rupanya Yesus. Nah, so tema hari ini saya berikan adalah, apakah jemaat banyak yang diperlakukan seperti bayi? Are you being treated like babies? Babies itu, tim kami juga ada yang baru jadi ayah, babynya baru keluar dari NICU-nya, dan semuanya dibantu dari pernapasan, dari minum ASI mamanya, yang masih dibantu selang, dibantu pipet, sekarang sudah pulang, sudah dibantu botol, dan terus progresif growth-nya dan strength-nya. Karena Allah nggak pernah meninggalkan ciptaannya. Allah terus hidup mengembuskan napasnya, memberikan kehidupan baru kepada setiap Anda dan saya dan setiap manusia. Dari usia 1 hari
sampai dia selesai di bumi. Allah tidak meninggalkan kita. Karena kita ini tergantung napasnya Allah. Napas Allah adalah Roh Kudus. Nah, judul ini diberikan menyambung suatu kesaksian nyata dari seorang ibu yang lahir buta di New York. Okay? Dan di usia 60 tahun, dia dibawa ke rumah sakit Saint Benedict. Selama 60 tahun oleh keluarganya yang sangat protektif, sangat super perhatian, sampai ini anak yang buta ini sudah 60 tahun seperti orang nggak bisa ngapa-ngapain. Selain buta juga ada cerebral palsy. Okay? Nah, namun tangan kakinya nggak cacat, bisa bekerja, bisa berjalan. Cuman pada waktu suatu hari keluarganya bawa dia ke neurologis, ahli dokter saraf. Dokter saraf itu bikin eksperimen. Kalau dia kaget kok udah 60 tahun, buta kok nggak bisa bahasa memakai braille. Kan biasanya kalau buta kan disekolahin, berkomunikasi, baca buku seperti Helen Keller ya, pakai braille. Nah, ternyata kok ini nggak bisa apa-apa. Oleh keluarganya yang sangat protektif. Jadi niat baik ternyata membagikan ibu 60 tahun ini. Sampai megang minum pun nggak bisa. Mau makan pun nggak bisa. Mandi pun nggak bisa. Ke WC pun mesti dibantu. Tangannya tuh nggak pernah dipakai. Kalau braille kan mesti pakai tangan. Sama sekali dia nggak bisa apa-apa. Jadi si neurologis ini mencoba bikin eksperimen. Dia ditaruh di kamar bersama neurologisnya. Terus di sekitarnya tuh dikasih makanan-makanan New York gitu loh. Ya, ada sandwich Italian pizza, bagel, minuman-minuman soft drink, coffee, semuanya. Jadi dia tuh mencium untuk pertama kali bau-bau yang sedap dan memenuhi dan melingkari dia. Tanpa disuruh, tangannya dia tuh tanpa sabar, tanpa pelan-pelan, langsung nyaplok, megang makanan-makanan, minuman, itu hanya dipegangin sama orang kiri kanan sama dokternya itu untuk supaya nggak tumpah atau nggak jatuh piringnya. Dia langsung rebut itu bagel, dia langsung rebut itu pizza, dia makan sendiri dengan lahapnya seperti orang nggak pernah dikasih makan gitu loh. Dan kemudian dia mulai ngomong, ini makan apa, ini makan apa, yang ini apa, yang ini apa. Terus komunikatif dan interaktif. Besoknya datang lagi. Sekarang dikasih selain makanan, dan dia mulai makan, diajarin pisau, garpu, sendok, diraba kayak apa. Sekarang neurologisnya kasih dia kuas, kasih cat air, dari pakai jari, sampai pakai kuas. Sepanjang hari ya dia punya tesnya ini. Sampai dia berusia berikutnya dan ini 10 tahunan jalan terus dilayani sama si neurologis ini. Dan ada guru spesial yang nemenin dia. Ternyata di dalam batinnya dia ini ada pribadi yang belum pernah disentuh sama keluarganya. Karena keluarganya cuma lihat keterbatasan fisik. Tapi di dalam batinnya Ibu Madeleine yang 60 tahun ini, ternyata ada seorang artis yang jago membentuk patung karya yang sangat kreatif. So dia dikasih model-model apa sih namanya sculpture ya, pahatan-pahatan. Dia raba-raba, dia dikasih gips, dikasih tanah liat, dia bentuk. Dan sekarang namanya dia dikenal sebagai Blind Sculptress of Saint Benedict. Saint Benedict itu rumah sakit di mana neurologisnya berada. Jadi pemahat patung buta seorang, tapi sculptress artinya perempuan ya. Nama dari Saint Benedict. Seumur hidup dianggap dia lumpuh kaki tangannya, nggak bisa ngapa-ngapain, nyisir rambut nggak bisa. Sekarang dia bisa braille, sekarang dia bisa ngomong, dia bisa nyanyi, dia bisa melukis-lukis, dia bisa membentuk patung. Nah, ini yang membuat Peter Scazzero dalam refleksinya 28 tahun ya, semenjak dia
menulis buku, dari buku yang ditulis dipecah lagi jadi buku-buku yang penting sampai akhirnya untuk melayani para hamba Tuhan, para pemimpin gereja, para gembala, para leader di gerejanya. Dan dikatakan apakah gereja-gereja itu lumpuh, dan lumpuhnya itu ketidakberdayaannya itu kelihatan selama pandemi ini. Terutama di Amerika Utara. Oke, di mana ada lockdown total, tidak bisa ibadah di gedung ibadah, tidak bisa berjumpa, tidak bisa ada komsel, tatap muka, tidak ada yang ke kantor, jalan sepi, toko tutup, supermarket sepi, karena sudah habis semua, dibelanjain. So di tengah-tengah ini, para jemaat Tuhan di Amerika Utara itu banyak berkata begini, kita bisa bikin apa? Ini kapan kelarnya? Mestinya kelarnya kapan ini? Tuhan, kapan kelarnya? Apa sih hidup new normal? Hidup normal baru kayak gini ya, pakai masker, nggak bisa kemana-mana, kerja dari rumah, Zoom, ribut di rumah, nggak betah di rumah, cekcok sama pasangannya, ribut sama anaknya. Seperti kelihatan kayak orang nggak berdaya. Apakah para pemimpin gereja juga sudah membayikan jemaat Tuhan sampai nggak bisa pakai tangannya, nggak bisa pakai kakinya, nggak bisa mikir potensi dan destiny Tuhan yang terpendam, purpose of God, maksud Tuhan bagi setiap kita, individu per individu, sebagai manusia yang lahir di bumi. Apakah tidak pernah disentuh, saking dijagain, supaya nggak keluar gereja, supaya tetap setia, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini pertanyaan yang bagus untuk setiap pemimpin gereja bertanya. Karena saya tanya kepada diri saya sendiri. Pemuritan Yesus Kristus sebetulnya terjadi gak sih di gereja? Semua pemimpin gereja berkata, kita ada pemuritan, kita punya programnya. Nah, apakah programnya itu membuat leaders yang dewasa, sehat emosi, dewasa rohani, atau baby-baby, pembayian jemaat Tuhan di ibadah-ibadah. Baik ibadah tengah minggu, baik ibadah hari minggu, baik ibadah raya, baik ibadah KKR, seminar. Apakah semua itu sifatnya bikin orang jadi lumpuh? Saya juga iba ya dengan seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika. Cantiknya luar biasa. Putri-putrinya juga cantik, pernikahannya, pesta pernikahannya. Ya anak-anak milenial ya, semua sosmed. Jadi kita bisa nonton juga, walaupun nggak dikenal mereka, juga nonton juga menikmati. Wah ini hamba Tuhan hebat ya. Wah luar biasa keluarganya damai sejahtera, akur. Anak hamba Tuhan kawin dengan anak hamba Tuhan terkenal, semua terkenal. Ya, jadi pestanya sangat menyentuh, luar biasa. Tapi ternyata setelah pesta pernikahan anak yang terakhir, suaminya ketangkep basah sedang melakukan love affair di backstreet. Dan sudah kelamaan ternyata, sehingga untuk mengembalikan suaminya kepada perkawinan yang sudah ya sebetulnya udah cukup matang ya, udah lebih dari 30 tahun menikah. Nah itu masih bisa ada backstreet affair dan ternyata sudah terlalu lama dan sulit untuk diputuskan. Nggak bisa. Tapi melalui proses semua aktivitas gereja, doa, puasa dan sebagainya. Akhirnya ada di sosial media. Ternyata ada pemberkatan ulang dari pasangan suami istri ini. Tapi saya baru baca di bulan ini. Ternyata karena saya nggak ngikutin tiap hari, tapi saya belajar dari bukunya dia dan dari interview-interview dari hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin besar, bagaimana mengampuni orang yang tidak peduli dia diampuni dan nggak peduli bagaimana perasaan dari pasangannya dia untuk berkorban dari luka batin mengampuni suaminya. Ternyata setelah pemberkatan dan semuanya diumumkan oleh banyak netizen kali ya, yang saya juga nggak kenal siapa mereka itu, pernyataan dari pelayan hamba Tuhan terkenal ini di se-Amerika dan internasional, finally mereka divorce, mereka cerai dan tidak dapat dipulihkan lagi. Dan suaminya kembali dengan hubungan-hubungan yang dia lakukan,
meninggalkan rumahnya dan Ating bergumul untuk bisa hidup dengan standar level yang telah tercapai oleh pelayanan terkenal istrinya. Nah, standar hidup mereka yang cukup tinggi, cukup yang tidak kekurangan sama sekali. Ada tantangan yang suaminya alami. Anyway, jadi dengan adanya kondisi seperti ini, pertanyaannya adalah di mana yang namanya kedewasaan rohani itu apa sih? Daripada kita jadi bahan gosip, pembicaraan yang menyakitkan dan saling menjatuhkan dan menghakimi dan menghukum sesama ya. Padahal ini kan kejadian ini diizinkan Tuhan kita nonton, kita pelajari, saya ikutin bukunya. Itu kan bukan untuk diremehkan atau dicemooh ya. Karena kita pun semanusia mereka, Anda jangan lihat mereka sebagai hamba Tuhan besar ya. Itu cuma fungsional, itu cuma jabatan. Tetapi Anda mesti tahu yang bisa jatuh dalam dosa, godaan apapun. Godaan cerai, cari jalan pintas, apakah cerai itu jalan pintas? Godaan love affair, godaan berzina, godaan gila kedudukan, power play, menyingkirkan yang senior seperti yang saya dengerin tadi malam. Ada pasangan suami istri, jadi gerejanya itu karena sudah 3 generasi, sehingga anak cucu itu sudah American born Chinese, American born Cantonese. Of course anak-anaknya udah gak berbahasa fasih Cantonese, bisa menangkap tapi lebih fasih dan lebih berbudaya Amerika, bernilai Amerika. Nah ini yang senior-senior, yang boomer-boomer ini, ada gereja yang melayani orang-orang tradisional, generasi yang orang tuanya boomer, yang mungkin untuk berubah berbahasa Inggris agak kaku. Kayak mereka pendatang banting tulang menghasilkan kerjaan bisnis yang akhirnya bisa mapan, anak cucunya bisa disekolahin, sudah lebih expose ke American culture, American standard, American thinking, independence. Nah sehingga mereka udah gak ngopeni kakek nenek mereka. Jadi gerejanya ada 2, satu bahasa Kantonis ibadahnya, satu udah Inggris. Karena ini sudah boomer ke bawah, udah American sekali. Nah, Anda mau tahu apa? Gembala atau orang yang dipercayakan untuk memimpin ibadah bahasa Cantonese itu tidak pernah hormat gembala senior yang memang dipanggil Tuhan dan memiliki visi sebuah gereja ini akan menjadi satu suatu hari. Jadi langsung berbahasa Inggris, mungkin yang pakai Cantonese mendapat in-ear monitor ya, dengan penterjemahnya langsung. Yang Mandarin ada, yang Cantonese ada, semuanya ada. Ternyata yang berbahasa Cantonese, suami istri, itu sudah agresif, sudah kasar, kepingin nyingkirin gembala seniornya. Nah bagaimana responnya? Nah semua ini, kejadian-kejadian ini bagus sebetulnya. Karena ini menunjukkan kita ini si pemimpin. Ini sebetulnya sudah pernah dimuridin sama senior kita apa belum? Atau kita sebetulnya bayi-bayi yang memimpin gereja lokal. Sehingga waktu anak kecil sama anak kecil berantem buat rebutan jabatan, rebutan posisi, ingat di Matius 20 Yesus berkata, kamu jangan begitu loh. Kalau pemerintah di dunia pakai tangan besi memerintahnya. Dan menekan, memaksa atau bosi gitu. Tapi kamu gak bisa begitu. Kalau kau mau besar atau mau punya kedudukan besar di kerajaan surga atau di pelayanan Yesus di bumi. Seperti aku, kata Yesus, aku datang untuk melayani bukan minta dilayani. Kita ya kalau mau punya posisi paling tinggi akan mulai dari yang paling rendah. Kita mau punya kedudukan dengan power yang besar dimulai paling rendah. Jadi bukan dengan kemampuan intelektual langsung menaikkan diri menjadi posisi tertinggi, bahkan nyingkirin, lengserin pemimpin yang senior yang mendapat visi dan panggilan secara real dari Tuhan. Nah, dengan mereka bertanya dan dialog dengan Petrus Kasiro tadi malam sampai subuh ya, sampai 2:30 pagi karena jamnya berbeda kita.
Kita di sisi hemisfer yang berbeda. Saya sampai terharu. Oh, sampai udah seumur mukanya tuh udah seusia kayak ayah kandung saya, sampai iba saya. Kok tega ya? Ada orang kok gila kedudukan sampai seperti ini. Jadi dia basically orang yang dipercayakan untuk pelayanan bahasa Cantonese ya, bisa aja deh supaya aku bisa melakukan bebas apa yang aku mau lakukan. Wah, kalau ada panggilan sih nggak apa-apa. Kalau nggak ada panggilan ya tidak bisa. Oke? Karena urapannya nggak ada di situ. Nah, apakah gereja ini membuat saya bertanya sambil duduk, sambil nyatet, saya bertanya, apakah gereja yang saya gembalakan 6 tahun terakhir ini memuridkan Kristen sehat emosi dan dewasa rohani atau tidak? Dan ini mulainya dari 6 tahun terakhir. Karena saya baru dapat buku Emotionally Healthy Spirituality baru 6 tahun terakhir. 2016 actually. Oke. So ini sudah tahun ke-7. Jadi ternyata kita menemukan bahwa di gereja-gereja itu dari reaksi-reaksi di tengah masalah ya. Itu bisa kita lihat pemuritan ada. Cuman hasilnya itu sangat dangkal. Menjadi serupa Kristusnya itu hampir nggak ada. Okay. Pemuritan dangkal itu dan ini terwujud kelihatan nyata sekali. Terutama Amerika Utara ya, Amerika Serikat Utara ya, kita lihat nih. Saya dikirimin dari Amerika, dari teman saya, ada kira-kira 400 sampai hampir 500 lah sekolah di mana murid dan guru sudah mati tertembak oleh blind shooter. 487 sekolah se-Amerika. Anak kecil-kecil yang gak berdosa, yang gak ngerti apa-apa. Yang kita layani dengan hati-hati sekali. Karena itu masa golden years ya. Masa pembentukan karakter, masa pembentukan potensial mereka dikeluarkan. Itu ditembak mati, gak ngerti apa-apa. Atau kalau gak ditembak mati, anak ini ada satu yang kemarin di Uvalde di Texas. Dia ambil darah temennya, dia taruh di mukanya dia, di badan dia pura-pura mati. Sehingga si penembak ngelihat dia ada banyak darah, pasti mati. Sekecil itu 90 tahun udah bisa mencoba untuk self defense loh. Nah, jadi kalau negara yang mata uangnya berkata in God we trust, seperti nggak ada God di situ ya. Bagaimana kok? Dan ini penembak-penembaknya kalau tidak 71 tahun ke atas, itu anak-anak muda, generasi Z. Kayak gereja orang Taiwan di Las Vegas di Los Angeles. Setelah atau sebelum Uvalde, Texas, kemudian itu gereja opa-opa. Kemudian anak kecil di sekolah, kemudian rumah sakit di Tulsa, Oklahoma. Kemudian di Oklahoma lagi, gereja lagi. Juga oleh orang-orang 70 tahun ke atas. So, Amerika seperti nggak bisa hidup, orang Amerika dalam hidup normal tetapi ketakutan. Is this the new normal akibat pandemi? Dan semua orang usia berapapun, 71 kayak 85 kayak, semua mereka punya pistol atau senapan angin atau senapan mesin, dibawa ke gedung ibadah. Dan semuanya, beberapa ini mayoritas yang udah tradisional ini Kristen loh. Mereka jemaat di situ. What's wrong? What's wrong? Jadi gereja ini menghasilkan apa? Perkumpulan orang-orang yang kulturnya sama, makanya gerejanya bisa pisah. Atau menghasilkan murid Kristus yang dalam. Nah, dalam 6 tahun ini saya ngalami. Dan saya melihat jemaat mengalami juga. Dan ingat ya, apa yang Allah kerjakan di dalam kita. Perumpamaan Yesus di Matius 13, Markus 4, ayat 26. Nanti saya tunjukin pada Anda semua ya. Itu prosesnya itu pelan. Karena disamakan di Markus 4 ayat 26 ya. Disamakan kerajaan surga itu kalau dibentuk di dalam kita. Itu seperti biji sesawi. Biji paling kecil di dunia. Ditaruh di tanah yang bongkah, tanahnya gede-gede. Kayak ada lalang, ada batu, ada kapur, ada segala macam hal-hal yang tidak menyuburkan tanah. Tapi dikatakan beginilah hal kerajaan Allah seumpama orang yang menabur benih di tanah. Benih kan kecil. Lalu pada malam hari dia tidur.
Oke, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain si petaninya. Dan pada siang hari dia bangun. Oke, jadi dia ikut ritme hidupnya, ikutin ritme hidup yang Tuhan berikan. Sesuai matahari terbenam, matahari terbit. Nah, lihat apa yang terjadi sama benih itu. Benih itu mengeluarkan tunas. Tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak ada orang yang tahu. Karena kalau Anda belajar di 1 Korintus 3 ayat yang ke-10, kita baca ya. 1 Korintus 3, maaf, kita mulai dari ayat yang ke-6. Paulus berkata, aku nanam, Apolos nyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi lagi tidur petaninya, gak tahu apa yang terjadi sama tuh benih. Allah tumbuhin. Karena itu yang penting bukan yang nanam, bukan yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi jangan pikir apa yang kita lakukan itu Allah gak tahu apa-apa. Jangan berpikir begitu. Allah terlibat dengan semua yang punya kehidupan yang Dia ciptakan. Karena Dia mau pelihara kita. Jadi segede-gedenya Anda kepingin orang piara Anda, perusahaan Anda piara Anda. Hey, ada Allah yang piara Anda waktu Anda tidur. Makanya di kitab Mazmur 126 ya. Dia bilang dia memberi, percuma kau bangun pagi-pagi, atau 127. Percuma kau bangun pagi-pagi. Kayak kerja keras. Tidur malam-malam. Dan tidak bisa menikmati hasil kerja kerasmu. Padahal Tuhan memberkati orang yang dikasihinya waktu tidur. Jadi memang tidur tuh harus. Itu berkat bisa tidur. Nggak ada kepikiran. Right? Dan apapun yang kita butuhkan. Kalau dia petani, benihnya diberi pertumbuhan. Benih Allah yang beri pertumbuhan. Bukan aja dipecahin benihnya. Tapi ditumbuhin. Sampai jadi pohon. Dari tanaman belukar jadi pohon. So, baik yang menanam maupun yang nyiram sama aja di mata Allah. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Nah, karena kami adalah kawan sekerja Allah, waduh, yang nyiram, yang nanam, dan tinggal tidur, dan Allah memberi pertumbuhan waktu kita tidur, itu kita ini satu tim kerja. Gak ada yang lebih hebat. Wah, Allah rendah hati ya. Kita tim kerjanya Allah. Dan hati-hati yang mendengar firman Babes tadi ini. Anda adalah ladang Allah. Anda adalah bangunan Allah. Ladang dan bangunan. Karena Yesus itu fondasinya Allah pembangunnya. The builder. Oke. Dan Yesus pembangun jemaatnya, Allah mau tidak akan menelan. So kita kembali lagi ke Markus 4. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Jadi kalau tanaman sampai berbunga, berbuah, itu urusan bumi. Jadi ada apa di bumi? Makanya ada sabat juga. Setiap siklus 7 tahun, sabatnya setahun. Bumi jangan diapa-apain, ladang jangan diapa-apain. Semua pegawai-pegawai, peternak, pertanian, jangan disuruh kerja hari itu sabat, berhenti total. Supaya bumi dikasih nutrisi lagi sama Tuhan, karena bumi yang kasih pertumbuhan. Mengeluarkan buah laginya. Mula-mula tangkainya dulu, kemudian bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Anda bisa bayangkan ini gandum ya. Apabila buah itu udah cukup masak, dan ada masa penantian lagi ya. So penantian karena benih itu perlu ditunggu sambil tidurlah untuk bertumbuh. Allah kasih pertumbuhan sampai bumi bikin buahnya. Kalau udah masak baru si petani tadi segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Semuanya itu udah ada waktunya. Jangan pas menuai masih tidur terus. Masih mainan game. Anda akan kelaparan. Satu siklus itu ada 1/4 dari satu lingkaran. Anda kelaparan. Kenapa? Main game. Anda lalai. Untuk mengetahui discern. Ini musim menuai. Tapi Anda main-main, Anda ketiduran. Seperti 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar. Oke, nah di 1 Korintus 3 ayat 8. Baik yang nanam maupun yang nyiram sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya. So kalau Anda nggak pernah nanam, nggak pernah nyiram, ya Anda nggak dapat upah dalam hidup ini. Sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu ladang dan bangunan Allah. Dan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai orang ahli bangunan yang cakep telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya.
Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Alias Anda menjadi serupa, bertumbuh menjadi serupa. Gambar rupa Kristus itu progressive revelation dan progressive journey. Bukan karena keibadah hari Minggu bertumbuh dewasa. Oke, ikut khotbahnya di online siapa, YouTube-nya siapa, atau beli video-video, belajar terus. No. Itu Anda belajar tiap hari, datang ke Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, supaya Tuhan bisa kerjakan, memberi pertumbuhan di dalam Anda. Kalau Anda gak pernah datang ke Tuhan, Tuhan mau kerja apa ya? Karena ladangnya jalan-jalan terus, sibuk bekerja, tapi gak pernah punya waktu ketemu Tuhan pribadi. Nah, ini adalah habit, kebiasaan dari orang-orang yang betul-betul bisa jadi pemimpin. Oke, so kita lihat ya. Lewat praktek yang saya lakukan selama 6 tahun ini. Dan menular. Karena hasilnya enak kalau dari Roh Kudus. Jadi kalau 6 tahun Anda bertumbuh ya gak apa-apa. Yang penting Anda bertumbuh dan berbuah. Lewat praktek datang kepada Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Maka pemuritan oleh Roh Kudus sesuai Yesaya 54:13 setiap hari terjadi. Karena si petani itu bangun, nyiramin, tidur, dia bersihin lalangnya, batu-batunya, jaga dari kancil supaya tidak dihancurin sama the little foxes, rubah-rubah itu yang menghancurkan tanaman perkebunan itu. Oke, kitab Kidung Agung 2 ayat 15 kalau nggak salah. Kemudian dia capek, dia istirahat. Besoknya lagi dia lihat udah semakin bertumbuh. Bumi memberi pertumbuhan dan beri buah. Oke. Nah, mulailah beralih kehidupan. Berada bersama Tuhan. Bukan sekadar bekerja untuk Tuhan atau melakukan kerjaannya Tuhan. Dan mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam manusia batin di bawah permukaan hidup kita. Yang kita nggak kelihatan. Itu yang Tuhan mau masuk. Kenapa kok Tuhan mau masuk? Sebab dia tinggalnya di dalam hati nurani kita. Jadi kan kita dikasih hati yang baru, roh yang baru. Oke, so kita tidak tahu lagi apa yang Tuhan lakukan pada waktu kita datang ke Tuhan. Anda pernah tahu apa yang Tuhan lakukan untuk pertumbuhan rohani kalian dari lahir baru? Anda nggak tahu kan? Kenapa Anda nggak tahu? Sebab Anda nggak bisa lihat karena itu terjadi di bawah permukaan hidup. Oke, Yeskiel 36 kita lihat lagi. Dari awal ini sampai menjadi tanaman berbuah. Lihat awalnya kita, waktu kita lahir baru, waktu kita baby rohani, seperti apa kondisi kita. Apa sih yang terjadi sama kita? Ini namanya sunat rohani. Dan yang lakukan 100% tangan Tuhan. Jadi kalau Anda berkata, aku gak kenal Tuhan gini. Loh, tangan Tuhan yang membentuk hati nurani Anda. Yeskiel 36 ayat 26-27. Ini perjanjian yang dibikin oleh Allah dengan orang Israel yang keluar dari Mesir yang gagal terus. Allah berkata, gini deh, susah sekali bikin kamu nih manusia tegar tengkuk ini bisa taat pada aku. Kamu akan kuberikan nomor 1, hati yang baru. Jadi segala sesuatu dalam hidup Anda dan saya itu mulai dari hati. Markus 7 ayat 14-23. Oke, dari dalam hati keluar pikiran jahat, percabulan, perjinahan, bohong, amarah, kedengkian, iri. Nah, semua itu pembunuhan, semua itu timbul dari hati. Makanya hati dulu yang diperbarui. So Allah berkata, ku berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau bahasa Inggrisnya a heart of flesh. Jadi hati yang lunak, hati yang lembut. Kenapa? Sebab ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Nah, di dalam manusia batin ini yang gak kelihatan, yang di bawah permukaan kita, dia masukin Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu yang memberi kehidupan, pertumbuhan ke dalam firman yang masuk ke hati kita. Kalau hatinya bagus, Roh Kudus akan numbuhin.
Di dalam batinmu ada Roh Kudus. Jadi kira-kira pemuritan terjadinya mulai dari mana? Intelek atau dari batin? Dari hati, dari dalam keluar. Selalu perubahan tuh dari in, out. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kunci dari kita semua ini bisa bertumbuh dewasa rohani menjadi serupa gambar rupa Kristus seperti gambar the authentic us, authentic you and me. Oke, itu authentic you and me adanya di dalam Kristus. Karena dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita, kita di dalam Kristus, tetap tinggal dalam Dia, abiding in Him, He abide in us, memungkinkan kehidupannya Yesus keluar ke batang, ke tunas itu bertumbuh sampai berbuah. Karena kehidupannya Yesus masuk ke ranting-rantingnya, ke cabangnya, masuk ke tunasnya. Jadi tidak ada pertumbuhan rohani, tidak ada pemuritan tanpa kehidupan nyawanya Tuhan mengalir di seluruh tubuh kita. Seluruh kehidupan kita. Ini jelas sekali ini. Dan kita bisa hidup sesuai peraturan Tuhan. Kita bisa hidup sesuai ketaatan Tuhan, ketetapan Tuhan. Karena kita satu dengan Yesus, bukan dengan sesama manusia. Satu dengan Yesus. Nanti dengan sesama manusia itu semua manusia yang satu dengan Yesus bergabung dengan satu dengan Yesus. Semua, karena tanpa Yesus kita nggak bisa mengasihi horizontal. So, ini yang terjadi kepada manusia roh kita, manusia batin kita. Dan ini yang betul-betul Tuhan fokuskan semenjak kita itu lahir baru. Jangan sama sekali Anda ikut Tuhan caranya sendiri. Dengan sibuk secara kognitif. Kalau nggak hafal ayat, tidak rohani. Nggak ada. Saya juga nggak hafal semuanya loh. Tahu sih, pernah dengar sih. Nanti kalau Roh Kudus hidupin bisa keluar sebagai nubuat atau kata-kata marifat, diingetin. Tapi kalau suruh detail tiap hari hafal titik, koma, kalimat per kalimat dari Kejadian saya Wahyu, enggak. Saya belum sampai situ. Saya nggak tahu mengenai Anda sih. Nah, ini pernyataan guru Alkitab yang menggugah hati saya. Oke, sejak saya ada di Tungling Leadership Bible School. Pertama kali saya dengar. Sekarang saya dengar lagi dari Peter Scazzero. Dia ngomong kayak begini nih guru di Bible School itu. Oke, jangan jadi Kristen yang where 1 mile wide, lebarnya 1 mil, tetapi kedalamannya cuma 1 inci, cuma 2,5 senti. Wah, kita menjangkau seluruh dunia. Kita mencapai seluruh Indonesia. Tapi rohaninya cuma 1 inci. Setelah pandemi, semua negara lockdown atau di karantina. Kita di lock in, gak boleh keluar kota Jakarta. DKI waktu itu pernah merah ya. Nah, sekarang kalau lihat dari pandeminya, efeknya, lihat nonton reaksi-reaksi, sabotase di dalam sosmed lah, ini antikristus nih, vaksinnya nggak bener kamu, wah kacau sampai jemaat tuh bingung semuanya. Kenapa? Karena saya juga dikirimin dari Amerika, saya juga dikirimin dari Kanada. Ini gimana? Ini menurut Ibu Indri gimana nih? Ternyata pada waktu semua pertanyaan panic station itu terjadi, kayaknya kenyataannya we are 1 mile wide, kita 1 mil lebarnya, tetapi cuma kedalaman rohani kita 0,5 inci. Coba Anda cek diri Anda sendiri. Saya yang 1 inci aja dibilang kita tidak akan menjadi Kristen cetek. Kita akan jadi Kristen yang berakar jauh lebih dalam, jauh lebih luas, jauh lebih lebar, lebih panjang dari segalanya. Sehingga kita mendapat pengetahuan akan kasih itu. Enggak, ternyata semakin tipis akar rohani kita. Pandemi itu menunjukkan. Nah, di dalam pandemi ini juga kita pelajari bahwa gereja itu semakin panik dan sibuk dengan aktivitas-aktivitas secara online. Oke? Nah, apakah sibuk dalam aktivitas-aktivitas itu di pertemuan-pertemuan ibadah gereja online maupun hybrid,
maupun ada yang udah nggak online sama sekali, 100% offline, tatap muka. Apakah terlibatnya jemaat itu dalam segala macam aktivitas di gereja dan untuk Tuhan, bagi Tuhan? Apakah itu membuat jemaat itu semakin serupa gambar Yesus? Anda tahu kan, ibadah 3 kali seminggu, ada pendalaman Alkitab tengah minggu, ada seminar, ada doa malam, ada doa subuh, itu semua aktivitas ibadah. Dan harus berkumpul di gedung ibadah. Padahal selama pandemi gedung ibadah ditutup, nggak boleh ngumpul. Nah, apakah definisinya udah nggak sesuai sekarang dengan definisi masa lampau? Oke, so pelayanan pelepasan, prophetic activation, doa peperangan, doa puasa, kamar pendoa, semua aktivitas ini perlu dan bagus, nggak ada yang jelek. Tapi apakah ini membuat manusia batin umat Tuhan di gereja Anda dan saya bertumbuh dewasa? So saya bertanya ke diri saya sendiri, pertanyaannya si Peter Scazzero. Peter Scazzero sekarang sudah masuk ke dalam fase di mana dia tidak lagi melayani undangan-undangan ke negara manapun, ke gereja lokal manapun, walaupun dia cinta sama gereja lokal, apalagi kalau gembalanya yang hidupin apa yang dia pelajari. Dia tidak bisa traveling dulu untuk season ini, Tuhan tidak izinkan. Nah, Peter Scazzero berkata seperti ini, dia akan tulis buku yang saya kepingin sekali miliki, Emotionally Healthy Marriage, perkawinan yang dengan emosi yang sehat. Pertanyaan Peter Scazzero seperti ini, apakah banyaknya aktivitas-aktivitas gereja menjawab pertanyaan fundamental ini? Apa sih pertanyaan fundamental ini? Sebetulnya, what are the beneath the surface failures? Sebetulnya kegagalan-kegagalan di bawah permukaan, yang menganggap remeh pemuritan yang dalam, di dalam gunung es yang paling dalam, itu untuk bisa menjadi dewasa rohani. Jadi kalau sampai pemuritan kita cuma stop di pengertian, di doing, di thinking, tapi tidak stop di hati yang tertransformasi, tapi hanya doing apa yang kelihatan dari luar, kita sama sekali belum dimuridkan. Kita sama sekali belum tahu apa itu dimuridkan Tuhan. Oke? Karena gagal untuk mengetahui kegagalan-kegagalan penyebabnya apa sih yang bikin pemuridan kok jadi dangkal. Kok jadi nggak tambah jadi 10 inci, kok jadi setengah inci. Dan paniknya gereja sama paniknya orang yang tak bertuhan yang tidak lahir baru, lu lebih sadis dan lebih kasar yang betul-betul besar dan aktif di gereja. Nah, bagaimana? Apa sih yang menghalangi orang Kristen di tengah badai ini kok tidak bisa bertumbuh dewasa rohani? Ada apa sih? Nah, untuk ini kita bisa melihat bahwa Peter Scazzero itu 25 tahun bercermin kepada apa yang dia bagikan dan bercermin kepada apa yang mereka lakukan selama menanti 25 tahun. Bukankah luar biasa 25 tahun bisa suami istri ini bisa akur untuk saling mengkoreksi, saling mengenal bagaimana temperatur kerohaniannya. Dalam penemuannya, untuk dengan merefleksi diri mereka sendiri loh, nggak ngorek-ngorek gereja lain loh. Tapi karena dia kan ada hubungan dengan 450 gembala. Nah tentu semua gembala kan kayak tadi malam saya hadir kan, pada hadir semua ya mereka terbuka udah. Dan mereka nggak bisa hadir di webinar kalau tidak pernah baca buku ini yang dia miliki. Harus baca. Kalau nggak ngapain hadir? Karena dia nggak akan bacain satu lembar per lembar. Jadi ada 4 kegagalan dalam pemuritan. Dengan sistem model apapun, termutakhir seperti apapun. 1, kita bertoleransi dengan emosi kekanak-kanakan atau emosi yang gak dewasa. Jadi orang karena bertalenta,
punya keahlian, fasih berbahasa Indonesia KBBI yang tidak ada cacatnya, titik koma, naik turun suara, tanda seru, tanda tanya. Wah, itu diartikulasi dengan luar biasa. Tapi emosinya kekanak-kanakan. Emosinya nggak dewasa. Saya ingat waktu saya masih belum dewasa, ya 6 tahun yang lalu, saya baru sadar karena saya bikin tesnya. Oke, di setiap bukunya Peter Scarsero ada tes. Di mana semua para gembala harus per bulan ikut tesnya. You do your assessment. Apakah Anda masih pakai false self, masih pakai manusia daging, manusia lama, atau sudah mulai memakai manusia ciptaan baru. Nah, ini tesnya komplit kalau Anda mau belajar emotionally healthy relationship, it start with a test. Oke, ada pertanyaannya, kira-kira ada 120. Oke, nah Anda bisa melakukan emotional and spiritual health inventory. So Anda mesti jujur sini, Anda ngisi, ada 1 sampai 4, Anda tingkat yang mana? Nanti pertanyaannya mesti dijawab. Supaya Anda, kita kenal diri kita. Anda kenal diri Anda. Jangan dikasih tahu orang terus. Kalau dikasih tahu orang Anda tersinggung, Anda marah. Udah marah, hilang dari gereja, gak mau ada hubungan karena tersinggung. No, itu sungguh-sungguh Anda tidak sehat rohani seperti itu. Oke, so kita pelajari bahwa terlalu banyak gereja mentoleransi orang-orang yang belum dewasa rohani dengan kelihatan dari emosinya. Kok diangkat jadi asisten gembala, diangkat jadi penatua. Hati-hati, kasihan orangnya sih sebetulnya. Nah, 2. Itu problem pertama ya, kenapa pemuritan itu shallow, nggak bisa 10 inci dalamnya atau 100 inci, tapi cuma setengah inci. Terlalu cepat gembalanya mengangkat orang jadi pemimpin. Dan terlalu ditolerir, terlalu ditoleransi. Padahal emosinya sangat cengeng, kekanak-kanakan. 2, kita beri penekanan buat berbuat bagi Tuhan atau kerja buat Tuhan di atas berada bersama Tuhan. Nah, kalau Anda datang ke ibadah, Anda cuma datang sendiri, pulang sendiri, nggak tahu apa-apa, nggak kenal apa-apa, ya itu problem itu. Dan nomor 3, kita mengabaikan sejarah gereja. Saya belajarnya seru. Ternyata perpecahan itu ya, sejak masa kegelapan itu, wah pecah. Itu tuh ternyata kita mesti pelajari. Karena blind side-nya kita sebagai pemimpin, itu juga blind side-nya pemimpin zaman Martin Luther, zaman George Whitefield, zamannya John Wesley. Itu banyak perpecahan zamannya zaman di Azusa Street itu lawatan Roh Kudus luar biasa di gudang. Tapi isinya jemaat Afro-Amerikan. Dan ternyata setelah ngalami itu mereka tidak diakui sama gereja yang warna kulitnya lain. Wah, sedih ya. Nah, kondisi seperti ini Anda bisa punya power, punya koneksi, tapi kalau emosinya nggak bisa mengasihi sesama, Anda nggak dewasa rohani. Yang keempat, kita membuat definisi yang salah tentang apa itu kesuksesan gereja. Kesuksesan gereja ada multiple site campus, satu kampus isinya 20.000 orang, berjejel-jejelan ngantri semuanya. Numbers kayaknya menjadi patokan. Kamu kalau mau sukses mesti jumlahnya dikumpulin dulu. Kalau enggak Anda enggak dikenal orang, enggak mau dikenal orang. Teman-teman, sama Tuhan Yesus dia enggak pernah repot tuh kenalin ke-12 rasulnya selama 3,5 tahun itu. Dia aman dan secure. Nah, dengan pemuritan dari emotionally healthy spirituality, saya bisa kenal sisi manusia saya. Aduh, bisa dikenal sisi manusia saya sebagai orang yang bisa ada ketenangan, penguasaan diri, ada bisa long suffering, menderita untuk kondisi manusia yang lama berubah. Oke, nah itu namanya long suffering atau long suffering.
Nah, kalau Anda punya buah bisa timbul long suffering, berarti Anda itu manusia yang mengenali, yang peduli ya sama orang-orang yang menjadi member dari gereja itu. Nah, fakta toleransi menempatkan pemimpin yang emosinya masih kanak-kanak. Oke. Oh, by the way, saya mundur lagi. Ternyata menjadi serupa Kristus itu sama dengan menjadi manusiawi. Jadi kita kalau sibuk terus khotbah, pelayanan, doain orang, datang ke rumah sakit, datang ke rumah-rumah, besuk semua jemaat. Itu bikin kita kayak mesin. Nanti udah kecapean, burn out terhadap orang-orang paling dekat sama kita. Ya tentunya keluarga kita sendiri di rumah. Dan juga orang di kantor pelayanan kita. Justru semakin dekat semakin diperlakukan semena-mena. Alasannya capek. Udah kecapean. Jadi kita butuh untuk diperlakukan ekstra seperti seorang menteri yang butuh dikagumi. Nah, perlakuan seperti itu dari jemaat kita sendiri yang menjadi pegawai ke kita. Itu tidak membuat kita serupa Kristus loh. Serupa Kristus artinya kita menjadi manusiawi. Ya, kita udah menuju ke bagian daripada terakhir ya dari pembelajaran ini. Anda belajar ya? Nah, ngaca sedikit nggak apa-apa ya. Fakta adanya kita mentoleransi sebagai pemimpin karena kepingin cepat, pingin bercabang gerejanya. Kayak kepingin bertumbuh kelihatan di mata orang. Wih, buka cabang lu. Wih, udah rame lu dia. Wih. Fakta Anda mentoleransi, menempatkan pemimpin dengan emosi kelas kanak-kanak. Itu kelihatan mungkin dari berapa kecepatan Anda bangun gereja cabang. Memang penanaman gereja itu harus, pos PI itu harus, pusat penginjilan itu harus ada. Tapi apakah Anda juga sudah ada orang yang serupa Kristus menjadi pemimpinnya, koordinatornya? Utusannya Kristus bukan? Atau hanya supaya ada cabang? Saudara-saudara, 1 Korintus 14 ayat 20 berkata seperti ini. Jangan sama seperti anak-anak dong dalam pemikiranmu. Kok kayak anak kecil banget sih kamu? Tapi jadilah anak-anak dalam kejahatanmu. Kalau mau berbuat jahat, kelas anak kecil dah. Tapi kalau pemikiran, kelas orang dewasa. Nah, ini kan Tuhan berkata, jangan toleransi anak kecil. Emosi kekanak-kanakan, rohani kanak-kanakan. Nah, kita akan lanjutkan di hari Sabtu. Tapi nanti hari Sabtu saya ada tamu mentor saya pribadi. Yang mana akan langsung live streaming. Membagikan pada Anda. Dan saya akan terjemahkan. Dan saya mau Anda berinteraktif. Sabtu jam 11 pagi sampai jam 12. Sesudah itu lunch bersama keluarga ya. Nah, Anda bisa diskusi apa yang disampaikan nanti hari Sabtu. Nah, saya berdoa kalau Anda sudah bertumbuh dan sadar dan insaf, punya self awareness. Ya, aku kok pemikirannya masih kayak anak kecil. Apa-apa nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Datang ke Tuhan untuk kekayaan, untuk kelimpahan, supaya iman mujizat ada. Hanya itu aja. Tapi nggak bisa menanggung, nggak bisa menghadapi aniaya, kesulitan, pandemi, tekanan hidup yang luar biasa. Nah, kalau Anda masih seperti itu dan Anda melakukan kejahatan, murtadlah dari Tuhan. Gosiplah di gereja, nggak mau hadirkah di Zoom maupun di onsite, nggak mau ada tahu urusan kayak begitu. Well, saya mau kasih tahu pada Anda masih kanak-kanak. Tapi kalau Anda seorang penatua, diaken agak kasihan ya. Karena diaken Stefanus udah bisa melakukan mujizat, orang buta melihat loh. Bahkan dia melihat dan semua orang melihat Tuhan Yesus datang menjemput dia waktu dia mau dirajam batu dan mati. Dan Stefanus bisa ngomong kayak gini, Bapak ampuni mereka semua yang rajam aku dengan batu. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Apakah Anda mau bertumbuh seperti kelasnya Stefanus? Karakternya, emosinya sehat. Saya mau punya diaken seperti itu. Oke, so mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan lanjutkan ciri-ciri orang self-aware itu kayak apa. Nanti ya di hari Kamis minggu depan jam 7 sampai jam 8 akan kita lanjutkan. Saya berdoa ini menolong dan membuat hati Anda jujur dan rendah hati. Karena kalau Anda rendah hati, kasih karunia Allah melimpah. Memampukan apa yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, berubah karakter kita nggak bisa, kecuali Tuhan bisa dia ubah. Mau ya Bapak Ibu sekalian? Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk menyadarkan kami. Apakah kami sebagai pemimpin gereja, pelayanan, memimpin ibadah apapun, baik di rumah sakit, persekutuan doa di rumah, baik persekutuan doa di kantor, baik jemaat Tuhan yang mengalami mujizat, yang perusahaannya diberkati sampai makmur, baik jemaat yang melakukan usher dari parkiran sampai gedung, apapun. Tuhan, kami mau menghargai pengorbanan mereka. Kami tidak mau hakimi. Untuk itu kita mesti masuk ke hadirat-Mu dan hidup dalam hadirat-Mu setiap hari, sehingga hadirat-Mu setiap hari membentuk manusia batin kita. Sehingga kita tidak dendam kalau ada kesalahan, selek atau konflik. Tapi kita bisa saling membangun, saling membantu. Itu adalah faktor utama kasih menutupi segala pelanggaran yang akan menolong orang banyak. Aku minta setiap kami mengalami pembentukan watak Kristus di dalam batin kami yang terpendam ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, jangan lupa Anda semua memiliki buku-buku yang sangat penting. Oke, ini pasangannya seperti ini. Saya mesti lakukan berkali-kali. Ini udah mau ronde kedua nih. Oke, ini workbook supaya Anda punya praktikum langsung. Dan ini juga pasangannya. Anda yang butuh buku prakteknya, Anda bisa kontak ke Life Bookstore atau masuk di komen, bisa beli di mana, katakan. Ya, nanti kita akan berikan kepada Anda mungkin versi untuk kalangan kita sendiri aja, versi bahasa Indonesianya sudah saya terjemahkan. Dari Bible Study bersama saya ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan Tuhan berkati.